Seumpama Shalom, biji saudara Kristen, kembali kita pagi hari ini sesat. dan kita sedang membahas satu tema yaitu pertandingan yang menggairahkan. Dan saudara kasih Tuhan, kita akan melihat lagi bahwa ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam pertandingan yang menggairahkan. Kita akan baca ayatnya lebih dahulu di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada bagian yang saudara ketahui atau saudara perlu ketahui bahwa dalam perjalanan pertandingan itu tidak selalu berjalan dengan mulus dan tanpa tantangan. Pasti ada tantangan. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin beritahukan seperti ini bahwa tantangan atau masalah di depan kita itu bukan merupakan garis akhir. Sekali lagi saya ingin katakan gini bahwa masalah yang kita sedang hadapi saat ini itu bukan merupakan garis akhir. Artinya bahwa kita mesti harus melampaui, melanjutkan, atau mungkin menghadapi tantangan itu supaya kita bisa maju terus ke depan sampai pada garis akhir. Jadi tantangan yang ada di depan kita bukan merupakan garis akhir. Mungkin di depan tantangan itu bisa merupakan garis akhir. Tapi yang jelas tantangan bukan merupakan garis akhir. Saudaraku yang kasih Tuhan, tantangan perlu kita hadapi. Kita kerjakan, kita lakukan dengan segenap hati. Kita ingat, Tuhan tidak pernah punya rencana membawa bangsa Israel masuk lagi ke Mesir atau kembali ke Mesir ketika dia menghadapi bangsa itu lautan. Bahkan Tuhan juga tidak pernah berpikir untuk membawa bangsa Israel pulang ke Mesir ketika tidak ada makanan, tidak ada minuman, bahkan musuh di depannya. Yang Tuhan berpikir, Tuhan pikirkan adalah tetap membawa bangsa ini masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Apapun masalah di depannya, baik itu lautan, baik itu kelaparan, baik itu musuh, tidak ada air sekalipun, rencana Tuhan tetap sama, yaitu maju ke depan sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bahwa masalah yang kita hadapi itu bukan garis akhir. Mungkin di depan merupakan garis akhir. Ada satu kisah sebagai contoh, saudaraku. Saya akan bacakan dari Markus 10 ayat 47. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Pada waktu itu betul-betul dia mengalami garis awal. Dia tahu itu Yesus lewat, lalu dia berseru-seru supaya dia mengalami kesembuhan kepada Yesus. Tapi dikatakan pada ayat berikutnya 48, banyak orang, bukan satu orang, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Tantangan bagi Bartimius bukan bagian yang menghalangi atau garis akhir, atau garis yang dimana dia tidak bisa maju lagi. Bahkan dikatakan ketika dia sudah melangkah berseru, orang banyak berkata untuk diam, tapi Alkitab catat, dia semakin berseru lebih keras. Ini membuktikan bahwa dia ingin sampai pada garis akhir. Dikatakan setelah itu Yesus memanggil dia. Dan Markus 10 ayat yang ke-50 dikatakan dengan jelas, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ini yang disebut dengan garis akhir. Dia mendapatkan Yesus dan mengalami kesembuhan. Biarlah tantangan di depan kita
bukan garis akhir. Kita lampaui supaya kita sampai pada garis akhir. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini. Biarlah tantangan depan kami bukan garis akhir, tapi kami hadapi, kami lampaui, dan kami akan sampai pada garis akhir. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, tetap semangat dalam Tuhan.